Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Buskasirat dengan NIM 2405100-124. Nah, di sini dari Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan live code tentang flowchart yang telah saya buat. Nah, ini mana suatu analisis prediksi jumlah penerimaan mahasiswa baru dari suatu lembaga atau kampus. Baik, di sini saya akan memulai. Yang pertama di start, yang dimana kita akan membuat login program. Yang dimana di sini kita menggunakan pilar paling utama lah yang di dalam OOP atau Object Orientation Program, yaitu kelas login program, tik 2. Nah, mengapa di sini saya menggunakan kelas? Ya, di sini kelas adalah suatu pilar utama pada OP yang yang dapat mengorganisir suatu kode-kode yang dimana yang ada metode dan juga atribut-atribut dalam program, yang dimana akan memudahkan dan juga tidak memperumit suatu kode, dan juga jika ada perubahan tidak perlu merubah di tempat lain namun di bagian dalam kelasnya. Maka di sini akan saya menggunakan fungsi dev init buka kurung self 2. Nah, maka kita di sini dev merupakan fungsi dari kelasnya tersebut. Enterkan. Maka di sini kita buat self.id yang dimana self.id sama dengan non lalu self pw non. Nah, di sini kita menggunakan self ID dan self pw yang dimana yang berfungsi akan menyimpan suatu ID, username dan juga password. Dan di sini non adalah agar sesuai dengan yang dimasukkan oleh user nantinya. Maka kita akan membuat fungsi dev kembali, namun ini fungsi dari register. Kalau yang tadi fungsi dari pembuatan self ID, nah ini mulai dari register self tik 2, maaf, tik 2 di luar, lalu kita buat print. Nah, di sini kan diminta untuk masukkan username, namun kita buat dulu agar terlihat rapih, yaitu 2 sama dengan dikali kali 70. Nah, yang ini merupakan agar terbuat garis di atas agar terlihat lebih rapih dan diketahui programnya. Maka kita buat print, yaitu selamat datang di program prediksi jumlah penerimaan mahasiswa baru. Nah, setelah selesai, maka enter. Kita buat kembali print ini agar atas bawah terlihat garis yang rapi. Nah, lalu kita enter, print kembali.
buat ini agar tidak rapi, lalu kita buat print silakan register. Register terlebih dahulu. Jangan lupa dibuat petik 2 atau tanda petik karena ini merupakan string. Nah, kita buat lagi di ini agar terlihat lebih rapi ya. Lalu setelah itu maka kita akan membuat, kan di sini tadi untuk diminta untuk masukkan username dan password, maka kita mulai tulis self yang di atas tadi, lalu username register sama dengan input masukkan username Anda. Nah, di sini kita menggunakan username register yaitu untuk mengaccept apa yang diinputkan oleh user ya dalam username-nya. Lalu kita tambahkan di sini lower. Kenapa menggunakan lower? Dikarenakan agar suatu program ini tetap membaca dia huruf kecil walaupun suatu user memasukkan dia huruf, ada yang huruf besar atau huruf kecilnya, agar lebih terstruktur. Kita pindah ke bawah, kembali save, titik. Kalau yang tadi merupakan username, maka kita tambahkan password register dengan input masukkan password Anda. Bentar. Titik 2. Jangan lupa ditulis lower kembali. Lower. Setelah itu maka kita buat sebuah print seperti ini agar terlihat spasi dan juga lebih rapi. Kita enter, maka kita akan membuat suatu fungsi kembali def, yaitu def login ya. Kalau yang tadi itu def register, nah sekarang kita akan def login, yaitu untuk user login kembali, def login. Nah, lalu kita buat print silakan login. Nah kalau kita lihat di sini yang proses ini, yang def init self set ID ini kan sudah kita buat untuk menyimpan, yaitu proses untuk menyimpan ID dan juga passwordnya. Nah, lalu silakan login adalah output akan keluar di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat proses dia masukkan dan juga 3 kali percobaannya. Maka kita buat di sini jumlah kesempatannya dia sebanyak 3 kali. Jumlah kesempatan 3. Nah, di sini jangan lupa kalau string itu tidak boleh di spasi, harus ada pembantu underscore 3 kali. Lalu kita buat perulangan loopnya, yaitu menggunakan while jumlah
kesempatan lebih besar dari 0, 2. Nah, kita tuliskan username sama dengan input. Nah, maka kita akan meminta user tersebut menginputkan kembali username. Masukkan username Anda. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan lower kembali. Maka bawahnya yaitu password sama dengan kita meminta untuk user memasukkan password yang telah dibuat di atas tadi. Input, masukkan password Anda. Dua. Jangan lupa kita beri lower kembali agar terbaca walaupun dia menggunakan huruf kapital. Lalu, nah, jika telah kita buat untuk user ini untuk memasukkan username yang di input, coba kita lihat ininya. Nah, dia kan diminta 3 kali perulangan. Kalau misalnya salah, maka kita tulis if username sama dengan self titik username yang di atas ini, username register and password sama dengan, ini kurang sama dengan 1, sama dengan self titik password itu gunakan double ya, password register. Nah, maka kita beri titik 2. Kenapa kita menggunakan username ini akan membandingkan jika misalkan username yang di input dan juga username yang diregisterkan yang di awal, maka kita akan melanjutkan yaitu tuliskan print kembali, print ini untuk terlihat lebih rapi, enter, print, kita buat setelah itu kita buat garis agar rapi ya sistem kita ini. Lalu print selamat Anda berhasil login. Nah, di sini kan sudah terlihat kalau misalkan dia username yang juga password yang dibandingkan tadi benar, maka dia akan selamat login Anda berhasil atau selamat Anda berhasil login, sama saja. Kita buat kembali agar terlihat rapi. Tuh. Aduh. Nah, namun kalau misalkan dia salah, else, nah ini nih jumlah
kesempatan tadi yang di atas kan 3 kali, minus sama dengan 1, maka print username atau password Anda salah. Nah, lalu di sini kita print kembali, itu seperti tadi, namun kita lebih panjangkan. Nah, di sini jika misalkan salah, kan di sini 3 kali percobaan. Jika jumlah kesempatan 1 kali di setiap jumlah kesempatan yang salah, maka akan dikurangi 1 sampai benar-benar dia habis. Lanjut, kita buat di sini kan apa nih? Nah, maka kita buat if kembali jumlah kesempatan, kan jika ini kalau misalnya salah maka dikurang-kurang itu terus. Ini sama dengan 0, kita buat print yaitu silakan masukkan username dan password yang benar. Hapus. Nah, kalau sudah, kita buat agar lebih rapi ya dong. Kembali kita print aja yang ini tadi. Nih kan tadi kalau misalkan salah username atau password Anda salah. Nah, setelah itu kita buat kembali else. Print jika misalkan dia terus-terusan apa yang namanya menginputkan, dia akan menghasilkan Anda sudah salah sebanyak 3 kali. Silakan login beberapa saat lagi. Terima kasih. Nah, lalu coba di sini nah, kita buat print kembali yang ini. Nah, kalau kita menggunakan sistem exit agar kan di sini jika misalkan sudah salah 3 kali, maka dia akan keluar sebentar nih B, dan sistem akan meng-end langsung. Maka kita buat sini sistem exit nih. Sistem exit kan ada langsung. Sistem exit titik exit.
Nah, sudah selesai. Maka kita buat login program yaitu login program yang di atas tadi kita ambil sama dengan ini login program yang di atas, kita panggil kembali. Nah, enaknya pakai kelas ini memudahkan kita untuk memanggil kembali. Lalu bawahnya login program ini kita tambahin aja ini kembali sama dengan bukan login program tadi kan yang kurang login program register, maka login program titik register. Nah ini, nah lalu yang terakhir login program program titik login di atas. Nah, sudah selesai di sini, maka kita sudah menyelesaikan informasi dan juga membuat programan coding login dan menggunakan username input di sini ya. Maka kita akan memulai membuat pemrograman, yaitu isi dari input-input ini. Maka kita buat kembali kelas data, jangan lupa agar memudahkan data, yaitu agar mengkoreksi bagian-bagian metode dan juga atribut di dalam data-data tersebut. Maka kita buat kembali def init, yaitu def fungsi mengawali init, dan lupa ini sebagai subclass ya, def init self kan sudah. Nah, hapus. Maka kita buat self tahun, self titik tahun, yang dimana berfungsi untuk menyimpan inputan tahun dari yang diinputkan oleh user. Lalu kita buat self kembali titik untuk menyimpan data mahasiswa yang diinputkan, banyaknya mahasiswa. Lalu kita inputkan self titik, yaitu banyak data, Nah, setelah ini videonya sudah sekitar berapa menit sebelumnya, sudah sekitar 23 menit. Oke, kita lanjutkan, yaitu di sini akan membuat def input data, def input data, input data, input data, save, jangan lupa ditulis save nya, save titik 2. Nah, maka self titik banyak data yang di atas, banyak data, kita copy kembali sama dengan int integer buka kurung input buka kurung lagi masukkan. Maka kita akan meminta untuk memasukkan jumlah data yang ingin di input. Nah, dimana ini berfungsi untuk meminta user untuk memasukkan berapa
tahun terakhir atau 5 atau 2 yang ingin diinputkan user. Nah, maka kita di sini kita akan membuat perulangan, yaitu for i in range kurung 1, self banyak data titik. Nah, saya banyak data. Nah, maka akan terus ditambah 1 sesuai dengan yang diinginkan tadi, tambah 1. Maaf, ini mungkin kita buka berkasnya samping. Maaf, kita buka diagram yang baru, yaitu flowchart tangga 2. Nah, mana flowchartnya ini? Nah, di sini kan kita memulai iklan 1, namun kan menu-menu tadi akan kita buat di akhir, namun rumus ini kita buat yang sebelumnya. Nah, maka akan kita lanjutkan. Tahunnya sama dengan input kita menggunakan f-string agar bisa memperpadukan untuk bisa memanggil di dalam string. F data ke i, yaitu kita akan memanggil i ya, memanggil i. Nah, ya, yaitu agar tahun-tahun ini bisa data ke 1 atau 2 atau 3 yang sesuai dengan jumlah-jumlah yang tadi. Nah, maka diambil di tahun, kedua, jumlahnya yaitu jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun tersebut. Jumlahnya input, jangan lupa di sini kita buat integer kurung. Integer input, kita menggunakan f-string kembali, f-string yaitu jumlah mahasiswa yang masuk di tahun. Nah, kita tuliskan di sini dalam kurung awal tahunnya yang di tahun di sini agar tertulis kembali di situ, agar tidak menyusahkan kita dalam pemanggilan. Lalu sudah kita buat sel tahun tadi. Nah, kita panggil setitik tahun titik append, yaitu append itu yang berfungsi untuk untuk menambahkan jumlah-jumlah tahun yang diinginkan ataupun jumlah mahasiswa yang dalamnya sudah diinputkan. Sini sel titik mahasiswa titik append. Nah, buka kurung, jumlahnya. Lalu setelah selesai, maka kita akan membuat tabel nih, tabel pertama di kolom ini. Nah, kita menggunakan def kembali, def tabel underscore 1 kurung sel titik 2. Nah, kita buat print, enter, print. Nah, ini agar bisa enter tuh kita buat garis miring kiri, lalu n. Nah, lalu kita tuliskan
namanya tabel. Kan di sini akan mengeluarkan tabel output dan awal mahasiswa, maka kita tulis tabel. Salah di sini, tabel data awal mahasiswa. Kita enterkan buat print seperti tadi agar kelihatan rapi. Nah, coba 46, soalnya panjang. Lalu kita buat print ini. Kita karena kan kita tidak tahu berapa panjangnya nanti, maka kita sesuaikan saja sendiri strip-stripnya ya. Kita akan membuat sebuah tabel. Sampai mana ya enaknya, sekitar di sinilah. Ke bawahnya kita buat print kembali. Namun di sini kita akan membuat space, yaitu mana yang tegak ya. Nih, nah, agar terbuat tabel, kalau kita strip spasi di sekitar 3 aja, tahun, lalu kita buat lagi kayak tadi, lalu kita tahun buka kurung X. Lalu ini kita buat kayak tadi. Ini lalu kita buat mahasiswa kurung Y. Nah, setelah itu kita tutup dia menggunakan garis yang lurus tadi. Nah, kita sesuaikan saja ininya dengan yang akhir. Nah, sudah. Maka kita cetak aja kembali ulangnya di sini. Nah, sebelumnya kita cas terlebih dahulu. Lalu kita buat looping, akan membuat looping perulangan for v in range kurung sel titik banyak data titik 2 kolom 1 itu kolom yang pertama, kolom 1 sama dengan kita menggunakan string str, yaitu agar bisa menginputkan kalimat atau kata, bukan angka. Dalam itu tetap bisa dimasukkan gitu ya. String sel titik tahun, kita pakai kurung kerawal, yaitu kita akan memanggil v. Kurung kerawal, salah, kurung tegak v. Lalu kita akan membuat kolom 2, skor 2. Kita menggunakan str kembali, yaitu v ditambah 1 ditambah
tambah 1, lalu kolom ketiga sama dengan kita buat str, yaitu self mahasiswanya ya, self mahasiswa yang ini. Jangan lupa kita makan v, yaitu sesuai yang sudah diinputkan nanti ya, v kan sesuai dengan for v intense ini. Maka kita akan buat di sini yaitu print, yaitu agar terlihat rapi kolomnya. Kita buat garis kayak tadi lagi, kita spasi agar rapi. Nah, lalu kita buat sini tanda petik 1 mana ya, ini, lalu kita ditambah mana ya, tambah ini kita pilihkan kolom underscore 1 tadi, buat kayak tadi aja nih, kolom 1 ditambah, kita menggunakan len, yaitu panjang spasi agar terlihat rapi. Kita menggunakan 7 saja lennya, 7 min len buka kurung kolom 1, lalu di sini kita kalikan, ini kok banyak, sebentar, di sini kita buat ini ya, kali mana ya, nah setelah itu kita ke bawah, kita sejajarkan. Di sini agak terlalu agak susah untuk menyesuaikan agar terlihat rapi. Buat plus maaf, di sini kita buat plus, lupa kita buka lagi, kita tambahkan pagar ini lagi, lalu di yang mana ya, kita ratakan di K ini, kita buat lagi, yaitu kolom kedua, ini ditambah, kita buat len lagi, yaitu 7 juga, kolom 2, itu di sini buat kali lagi,
Maaf, di sini ada kesalahan di map. Nah, seharusnya ini ada di dalam. Jalannya ini mana? Tutupnya. Nah, enter. Coba tambah lagi. Ini lagi. Shift ini lagi. Kayak tadi. Sini. Aduh, maaf. Tambah. Kolom 3. Tambah, maaf ya, di sini agak sedikit pusing karena membuat agar terlihat rapi. Maaf, dikurang lens. Kolom 3. Kolom 3. Ditambah tutup ini, tambah ini. Nah, udah. Kita print ini lagi. Udah selesai. Lalu mungkin sekian sampai di sini dulu, maka akan saya lanjutkan agar tidak terlalu panjang di videonya. Aduh.